Oke, buat kalian yang udah jago debit, kredit, dan laporan laba rugi, selamat ya. Tapi ada satu level lagi nih, yang memisahkan akuntan biasa dengan seorang ahli strategi keuangan. Nah, level itu namanya akuntansi perpajakan. Ini adalah jembatan yang super penting antara tujuan bisnis perusahaan dan kewajibannya sama negara. Yuk, kita seberangi jembatan ini bareng-bareng. Coba deh, bayangin ini. Data keuangan di sebuah perusahaan itu kan cuma ada satu set. Tapi laporan yang keluar dari data itu bisa ada dua versi. Satu buat investor yang pengennya lihat laba setinggi-tingginya. Satu lagi buat kantor pajak yang punya cara pandang beda. Nah, pertanyaannya, gimana caranya satu data bisa melayani dua tuan yang kepentingannya bisa dibilang bertolak belakang? Itulah paradoks yang mau kita bongkar sekarang. Baik, kita mulai dari fondasinya dulu ya. Sebenarnya akuntansi pajak itu apa sih? Dan kenapa ini jadi fundamental banget buat dipelajari? Gampangnya gini, akuntansi perpajakan itu adalah sistem buat ngurusin semua hal yang berbau pajak di perusahaan. Tujuannya ada dua. Yang pertama, jelas memenuhi kewajiban biar nggak kena masalah hukum. Tapi yang kedua, dan ini yang bikin seru, adalah mengoptimalkan manfaat. Artinya, ini bukan cuma soal setor pajak, tapi gimana caranya bayar pajak secara cerdas, efisien, dan sah menurut aturan. Fungsinya bisa kita pecah jadi 3 pilar utama. Pilar pertama, itu kewajiban dasarnya. Hitung, bayar, lapor. Wajib, nggak bisa ditawar. Pilar kedua, ini fungsi manajerial. Mantau keluar masuknya duit perusahaan. Nah, pilar ketiga, ini yang paling strategis. Jadi dasar buat ngambil keputusan bisnis. Percaya deh, keputusan besar kayak mau buka cabang baru atau investasi gede-gedean, itu sangat dipengaruhi sama data perpajakan. Sekarang, kita masuk ke inti permasalahannya. Coba bayangkan ada dua dunia yang berbeda, tapi jalan barengan di dalam akuntansi. Dunia pertama itu akuntansi komersial, yang mungkin udah familiar banget buat kalian. Nah, dunia kedua ini adalah akuntansi fiskal atau perpajakan, yang aturannya beda. Yuk kita bedah langsung perbedaannya. Di sebelah kiri kita punya akuntansi komersial. Kitab sucinya itu Standar Akuntansi Keuangan atau SAK. Tujuannya bikin laporan buat para bos, investor, atau bank. Di sebelah kanan ada akuntansi perpajakan. Nah, kitab sucinya beda lagi, yaitu Undang-Undang Perpajakan. Tujuannya juga jauh lebih spesifik, nyiapin laporan buat dilampirkan di Surat Pemberitahuan Tahunan atau SPT. Beda tujuan, beda aturan main. Terus, gimana dong caranya menyatukan dua dunia yang beda ini? Gimana caranya kita berangkat dari laporan komersial yang kita buat, tapi bisa sampai ke laporan pajak yang diterima negara? Jawabannya ada di satu konsep kunci yang powerful banget, yaitu rekonsiliasi fiskal. Inilah jembatan ajaib yang nyambungin keduanya. Eits, tapi sebelum kita bangun jembatannya, kita mesti paham dulu fondasi di masing-masing sisi, terutama dari sisi perpajakan. Soalnya, undang-undang itu udah netapin aturan main yang jelas banget tentang gimana pembukuan harus diselenggarakan. Menurut Undang-Undang KUP, ada 6 syarat utama. Pertama, harus dibuat dengan itikat baik, artinya jujur dan mencerminkan keadaan sebenarnya. Kedua dan ketiga, formatnya harus standar, huruf Latin, angka Arab, pakai bahasa Indonesia, dan mata uang rupiah. Kenapa? Biar gampang diperiksa. Keempat, harus taat asas. Kalau dari awal pakai metode akrual, ya harus konsisten pakai itu terus. Kelima, kalau mau ganti metode nggak bisa sembarangan, harus izin dulu ke Dirjen Pajak. Dan yang terakhir, isinya harus lengkap, mencakup semua elemen dari harta sampai biaya. Oke, teori udah cukup ya. Sekarang, yuk kita lihat gimana jembatan itu dibangun dalam praktek sehari-hari, dari satu transaksi ke transaksi lainnya. Disinilah kita bakal lihat gimana aspek pajak itu nongol di dalam jurnal akuntansi. Kita mulai dari skenario pertama. Bayangin ada sebuah UMKM yang belum jadi pengusaha kena pajak atau PKP, jadi mereka masih pakai tarif PPh final. Nah, di bulan Januari, omset penjualan mereka tembus 700 juta rupiah. Keren! Terus gimana jurnalnya? Prosesnya begini. Pertama, penjualan jadi dicatat seperti biasa. Nah, di akhir bulan, kita hitung PPh finalnya. Kenapa disebut final? Ya karena perhitungannya selesai saat itu juga. Nggak dihitung lagi di akhir tahun. Tarifnya kan 0,5%, jadi pajaknya 3,5 juta. Angka ini kita akui sebagai biaya PPh final dan juga hutang pajak. Nanti pas dibayar ke negara, hutang pajaknya jadi lunas. Simpel kan? Oke, kita naik level ke skenario yang sedikit lebih kompleks. Sekarang perusahaannya udah PKP. Transaksinya umum banget, yaitu bayar gaji karyawan, totalnya 100 juta rupiah. Di sini kita ketemu konsep penting, withholding tax atau pemotongan pajak. Jadi perusahaan itu mencatat biaya gaji secara penuh, 100 juta.
Tapi perusahaan juga punya kewajiban buat motong pajak penghasilan pasal 21. Kita anggap aja 5 juta. Nah, uang 5 juta ini nggak dikasih ke karyawan, tapi dicatat sebagai hutang pajak. Makanya karyawan cuma terima bersih 95 juta. Di sini perusahaan itu ibaratnya jadi perpanjangan tangan pemerintah buat mungutin pajak. Biar makin nempel di kepala, kita lihat satu contoh pemotongan pajak lagi. Perusahaan bayar jasa servis mobil, biayanya 1 juta rupiah. Nah, jasa ini kena PPh pasal 23. Polanya mirip banget sama gaji tadi. Biaya servis kita catat penuh di debit, 1 juta. Tapi pas kita mau bayar ke bengkelnya, kita potong dulu PPh 23, misalnya 20.000. Uang 20.000 itu kita catat sebagai hutang pajak PPh 23 di kredit. Jadi bengkelnya cuma terima 980.000 dari kita. Sisanya yang 20.000, jadi tugas kita buat menyetorkannya ke negara. Poinnya adalah, kita catat biaya secara utuh, tapi kita juga mengakui adanya hutang pajak hasil motong dari pembayaran. Nah, semua pencatatan tadi, semua jurnal yang udah memperhitungkan aturan pajak, pada akhirnya itu semua akan bermuara ke satu titik puncak. Inilah dia momen di mana kita secara resmi ngejembatanin antara laporan komersial dan laporan fiskal. Dan inilah wujud nyata dari jembatan yang kita bahas dari tadi, formulir rekonsiliasi fiskal. Prosesnya gini, kita ambil angka laba dari laporan komersial, terus kita lakukan penyesuaian. Misalnya, ada biaya yang menurut akuntansi boleh, tapi menurut pajak nggak boleh diakui, itu kita tambahkan lagi ke laba. Sebaliknya, ada pendapatan yang nggak kena pajak, itu kita kurangkan. Proses tambah kurang atau koreksi inilah yang akhirnya menghasilkan laba menurut fiskal, yang jadi dasar buat ngitung pajak terutang. Jadi, akuntansi perpajakan itu intinya adalah tentang memahami dua set aturan main yang berbeda, dan yang paling penting, tahu gimana cara membangun jembatan di antara keduanya. Ini bukan lagi soal kepatuhan doang, tapi udah jadi keahlian strategis. Nah, pertanyaannya sekarang, setelah lihat kerangka besarnya, apa Anda siap jadi arsitek andal yang mampu menjembatani teori dan praktik dalam karir akuntansi Anda nanti?